Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini akan menjadi malam yang sangat spesial buat kalian semua dan tentu saja buat aku. Karena di channel aku akan ada satu segmen baru, yang mana segmen ini akan berjudul Bikin Merinding. Kenapa sih kok bikin merinding? Ya, karena di segmen ini aku akan membawakan 5 cerita sekaligus dalam satu konten. Jadi buat teman-teman silahkan like ya, dan tentu saja share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan. Nah, di kesempatan malam hari ini aku mau menceritakan 5 cerita horor nyata yang akan membuatmu merinding. Seperti apa ceritanya? Simak video ini baik-baik. Jangan tonton sendirian sebelum tengah malam. Cerita yang pertama, yakni Hotel Sky Garden. Pada tahun 1970 dibangun sebuah hotel mewah yang berlokasi di daerah Gombel, Semarang. Fasilitas dan pemandangan yang sangat indah di hotel tersebut membuatnya ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Tapi sepanjang hotel ini beroperasi, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Misalnya pegawai yang kesurupan, penampakan genderuwo, atau kamar yang mendadak berantakan. Menurut beberapa penduduk lokal, keanehan yang terjadi di tempat tersebut disebabkan karena tempatnya. Lokasi itu dahulu merupakan kuburan orang Tionghoa yang pada zaman Belanda diratakan untuk pembangunan. Ada juga yang berkata bahwa tempat itu merupakan pusat kerajaan gaib. Hasilnya banyak karyawan yang sering kesurupan saat bekerja. Tamu-tamu juga banyak yang sering mendengar dan melihat penampakan hantu. Bahkan sempat ada kasus di mana ada seorang ayah yang menghabisi nyawa keluarganya sebelum membunuh dirinya sendiri dalam sebuah kamar. Banyaknya isu ini ya supranatural, ditambah kasus sengketa tanah yang terjadi membuat tempat ini ditinggalkan pemiliknya pada tahun 1982. Kini bangunan tersebut sudah tak terurus dan hanya ditempati oleh penjaganya. Cerita misteri yang ada di kumpulan horor nyata ini mengisahkan tentang mitos hotel angker yang ada di Semarang. Bagi masyarakat setempat, daerah ini dikenal sebagai rumah dari hantu penculik anak-anak, atau bisa kita sebut sebagai WW Gombel. Bahkan beberapa acara dari stasiun televisi pernah mengadakan liputan tentang makhluk gaib di daerah ini. Jika teman-teman sedang berada di kota Semarang dan ingin menguji keberanian teman-teman di hotel angker dalam kumpulan cerita horor yang aku ulas ini, teman-teman bisa mendatangi tempat ini, tapi jangan lupa minta izin dulu dengan penjaga tempat tersebut ya. Oke, langsung ke cerita yang nomor 2. Kamar kosong di rumah sakit. Kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 orang suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis ketiga orang ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu terdengar sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong ini jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Kemudian pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster tersebut, sebut saja namanya M, bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Ia berpikir, mungkin cleaning service lupa menutup, lalu bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh, sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, M lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian melewati ruangan kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka.
Kursinya pun masih di dalam, tapi kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. M meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja, sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Usai memasang infus baru, M berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak, lututnya pun melemas, suaranya hilang, dan air mata bercucuran. Dilihatnya kini kursi tersebut benar-benar sudah ada tepat di depan celah pintu, dan ada sosok makhluk yang duduk di situ. Kisah horor nyata di rumah sakit ini dalam kumpulan cerita ini memiliki versi lain yang tidak kalah seram. Pada versi lain yang tersebar diceritakan bahwa sosok yang ada dalam kamar kosong tersebut adalah Suster Ngesot. Kisah Suster Ngesot sendiri juga sering diangkat menjadi film horor fiksi. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Suster Ngesot merupakan arwah penasaran seorang suster zaman Belanda yang mati dianiaya saat bertugas. Penasaran ingin mengecek kebenaran kisah dalam kumpulan cerita horor nyata ini? Hati-hati ya. Oke, next. Lanjut ke cerita nomor 3. Dua anak bermain. Kisah nyata tentang hantu gentayangan ini merupakan cerita yang sudah lama beredar di kawasan Cikini, tepatnya di kompleks Taman Ismail Marzuki, atau bisa disingkat TIM. Pada saat itu kawasan tersebut masih menjadi kebun binatang kota anak-anak, dan anak-anak yang tinggal di daerah sekitar kebun binatang sering bermain ke tempat ini untuk melihat hewan. Pada tahun 1990-an, sempat terjadi hujan yang sangat deras hingga badai. Malangnya, dua orang anak yang bermain bola ini di sekitaran kebun binatang itu terperosok ke sungai Ciliwung yang meluap. Warga yang melihat kejadian itu tidak kuasa untuk menolong kedua anak tersebut karena derasnya arus. Setelah hujan reda, warga dan tim SAR dikerahkan untuk mencari mereka. Namun, kedua jasad anak tadi tidak juga ditemukan. Setelah kejadian itu, sering terlihat dua anak yang asik bermain bola di dekat kandang macan. Sekarang menjadi gedung teater TIM. Tapi anehnya, kedua anak itu baru mulai bermain di waktu maghrib saat anak-anak lainnya pulang. Selain itu, mereka juga sering berlarian menembus kaca. Kedua anak kecil dalam kumpulan cerita nyata horor yang pada saat ini mungkin tidak semengerikan hantu sebelumnya sih. Ditambah lagi belum pernah diceritakan kedua anak ini menyerang atau mengganggu orang. Tapi masih beranikah kamu jika tiba-tiba kedua bocah ini muncul di depanmu? Molly Goib yang dikisahkan dalam cerita itu hanya bermain di sekitar Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Jadi jika kamu cukup berani dan ingin memastikan keberadaan mereka, kamu harus pergi ke sana. Mungkin kamu cukup beruntung dan dapat melihat penampakan itu. Lanjut, next. Cerita yang nomor 4. Rumah kontrakan angker. Dikisahkan ada 4 orang mahasiswa yang mengontrak sebuah rumah bertingkat di daerah Pakucen, Yogyakarta. Ada 4 kamar tidur di rumah itu, 2 kamar di lantai atas dan 2 di bawah. Sudah 2 minggu keempat mahasiswa tadi tinggal di rumah itu. Dari keempat mahasiswa itu ada 1 orang yang sangat pemalas dan hobi tidur, yaitu Angga. Karena sulit dibangunkan, ia jadi sering bangun kesiangan dan melewatkan kuliah. Oleh sebab itu, lama-kelamaan teman-temannya menyerah membangunkan Angga. Suatu hari, Ega, penghuni lantai 2 sebelah kamar Angga, bersiap untuk berangkat ke kampus. Ia membuka pintu kamar Angga dan melihatnya sedang tidur, menghadap ke tembok. "Gah, bangun," katanya. "Kuliah jam 9, cepat mandi, nanti ku tinggal lo," kata Ega sambil mengenakan kemejanya. Ia kemudian keluar lagi dari kamar Angga untuk merapikan pakaian dan rambutnya. Setelah rapi, Ega kemudian masuk kembali ke kamar Angga, dan Angga masih di posisi yang sama. Kali ini Ega mendekati kasur Angga, lalu menggoyang kasur temannya itu sambil berkata, "Bangun, kuliah, aku berangkat duluan loh." Angga tetap bergeming meski sudah digoyang-goyang, tapi tidak ada tanda-tanda ia akan bangun. Ega yang menyerah kemudian turun ke bawah menuju garasi motor. Saat Ega mengeluarkan motornya, tiba-tiba terdengar suara motor datang. Teman-teman kontrakannya pulang, termasuk Angga. Ia pun heran dan bertanya, "Loh, kalian dari mana?" Angga menjawab, "Kampus lah, kan kuliah dari pagi.
kamu tadi sulit bangun, jadi kita tinggal. Ega mengeluarkan handphone untuk mengecek waktu tersebut, dan tertera di handphonenya waktu menunjukkan pukul 11.35 WIB. Ia kemudian masuk kembali ke rumah, menaiki tangga menuju kamar sambil berpikir, yah, ternyata aku yang kesiangan. Kemudian langkahnya berhenti saat melihat pintu kamar Angga yang masih terbuka. Terus, siapa yang tadi hampir aku bangunkan ya? Bagaimana menurut teman-teman nih cerita yang nomor 4? Serem gak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau jangan-jangan teman kalian yang ada di kos hantu semua. Jika kamu memang akan tinggal di rumah baru, ada baiknya untuk melakukan doa-doa sesuai kepercayaanmu sebelum tinggal ya. Tidak hanya mengusir pengganggu yang berniat buruk, tapi juga mungkin sebagai cara untuk memberitahu penghuni tak kasat mata bahwa kamu akan tinggal di sana. Cerita yang terakhir, nomor 5, ikut sholat. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 23.00 WIB. Aku terbangun dari tidurku yang singkat. Kuingat sejak pulang sore tadi aku belum menunaikan ibadah sholat isya dan melewatkan maghrib. Memang hari ini sangat melelahkan, sebab aku harus menyelesaikan semua tugas ujian sebelum pulang ke rumah untuk menghabiskan libur semester. Aku pun memaksa tubuhku yang masih lemas ini untuk berdiri. Ku ambil air wudhu di kamar mandi yang terletak di ujung lorong asrama. Setelah itu bersiap mengenakan mukena dan menggelar sejadah. Setelah semuanya siap, ku ucapkan takbir dan mulai sholat. Awalnya tidak ada yang aneh saat sholat, tapi pada dulu antara dua sujud di rakaat ketiga, aku mendengar suara doa dalam sholat. Kupelankan suara dan bacaanku, lalu berfokus pada suara tersebut. Jika didengarkan, kemudian suara tersebut datang dari belakangku, seperti makmum. Saat itu aku mengira itu adalah suara Ilah, penghuni kamar depanku yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan, ku intip makmum itu saat sujud. Meski tidak terlihat wajahnya, namun terlihat kain putih seperti rukuh sedang sujud di belakangku. Kulanjutkan sholat seperti biasa, tapi saat salam aku terkejut karena tidak ada siapapun di belakangku. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku keluar dan mengetuk kamar Ilah, tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Bahkan terlihat dari celah pintunya jika lampu di dalam pun mati. Ku ingat-ingat pembicaraan terakhirku dengannya sambil kembali ke kamar. Jika tidak salah, Ila bilang akan pulang ke kampungnya pagi ini. Ku ambil handphoneku, buka kontak lalu menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahku. Halo Tam, kamu di mana? Tanyaku. Di rumah Din. Aku kan tadi sore udah balik ke Pontianak, jawab Tamara. Anak-anak pada balik hari ini kayaknya deh. Kenapa? Soklah aku, dan aku memutuskan panggilanku dengan Tamara. Kurasakan juga ada seorang yang duduk di belakangku. Aku tidak berani menengok ke belakang. Mulutku hanya komat kamit membaca doa sambil memejamkan mata. Bagaimana menurut teman-teman? Kisah ini tadi adalah kumpulan cerita horor nyata yang terjadi pada seorang mahasiswa di Jogja yang tinggal di asrama mahasiswa milik salah satu perguruan tinggi multimedia. Jika kamu perhatikan, orang dalam cerita horor itu melewatkan waktu sholat maghrib. Padahal sebagai orang Islam, maghrib adalah waktu yang diwajibkan untuk beribadah. Ditambah lagi, orang dalam kumpulan cerita horor nyata itu tidur di waktu maghrib. Dalam budaya Jawa, maghrib merupakan waktu di mana kita dilarang tidur karena dianggap akan bawa sial. Jika kamu sering tidur di waktu maghrib, semoga setelah membaca kumpulan cerita horor atau mendengarkan cerita horor ini, kamu bisa menghentikan kebiasaan itu ya. Oke, itulah kisah 5 cerita horor yang akan membuat kalian merinding. Entah benaran akan membuat kalian merinding atau tidak, silahkan komen di bawah ya. Menurut kalian, dari kelima cerita itu, mana cerita yang paling serem? Dan mungkin teman-teman ada cerita-cerita singkat, silahkan tulis di kolom komentar ya, biar nanti bisa masuk ke konten aku, ke segmen ini, segmen bikin merinding. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur dan semoga konten ini akan terus berlanjut. Semoga segmen ini akan terus berlanjut sampai banyak konten seperti ini horor, kisah pendakian horor series, dan juga kisah pendakian horor singkat. Dan semoga intinya aku berharap
segmen ini bisa tetap berlanjut ya. Jadi silakan teman-teman support, like, dan komentar di bawah. Gimana nih menurut teman-teman? Aku lanjutin nggak segmen seperti ini? Oke, Aska Almarti pamit undur diri. Wassalamualaikum.